Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tuti Andriana. Saya adalah mahasiswa PPG Batch 1 tahun 2025 pada LPTK Institut Agama Islam Negeri Metro Lampung. Hari ini saya akan melakukan praktik mengajar pada jenjang SMP kelas 7 dengan materi ruqsah dalam beribadah sebagai syarat uji kinerja. Bagaimana prosesnya? Mari kita saksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah, hari ini Ibu sangat senang sekali bisa berjumpa lagi dengan kalian dalam pelajaran pendidikan agama Islam. Baik anak-anak, sebelum pembelajaran kita mulai, supaya pembelajaran kita hari ini dapat berjalan baik dan lancar, mari kita awali dengan berdoa bersama. Siapa yang bersedia memimpin doa? Oke, Rido, silakan Rido. Semua siap, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik, terima kasih Rido, silakan. Baik anak-anak, silahkan dirapikan dulu baju, tempat duduk. Kalau yang merasa belum rapi, tempat duduknya silahkan diluruskan dulu. Kalau masih ada baju yang belum dimasukkan dulu. Ya. Sudah? Selanjutnya kita akan menyanyikan lagu nasional ya. Hari ini kita nyanyi lagu nasional Garuda Pancasila ya. Sama-sama. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Selanjutnya Ibu akan memeriksa kehadiran kalian. Anak-anak, apakah hari ini ada yang tidak hadir? Hadir semua. Hadir semua ya. Alhamdulillah. Anak-anak, alhamdulillah hari ini kalian masih diberi kesempatan, kesehatan untuk bisa belajar kembali dan bertemu kembali dengan pelajaran pendidikan agama Islam ya. Kalian sebagai generasi bangsa harus tetap semangat ya, harus rajin belajar, rajin beribadah ya. Jangan terlalu banyak main ya. Silakan kalian boleh main, tapi kalian harus tetap mengingat tugas dan kewajiban kalian sebagai pelajar ya. Baik anak-anak, ibu tanya,
Benar sekali. Minggu kemarin kita membahas tentang dampak negatif ghibah ya. Nah, ada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang rukhsah dalam beribadah. Ya. Jadi tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah peserta didik dapat menjelaskan pengertian rukhsah dalam beribadah. Peserta didik dapat menjelaskan rukhsah dalam sholat. Peserta didik dapat menjelaskan rukhsah dalam puasa. Peserta didik dapat menjelaskan rukhsah dalam zakat. Dan peserta didik dapat menjelaskan rukhsah dalam ibadah haji. Baik, anak-anak, untuk menumbuhkan rasa semangat kita pada pembelajaran pagi hari ini, Ibu mau mengajak kalian ice breathing ya, supaya konsentrasi kalian dalam belajar bisa lebih semangat lagi. Mari bersama-sama kita ice breathing dulu ya. Menjadi 4 kelompok. Nah, bisa kalian lihat pada gambar di depan ya. Itu nama-nama kalian. Ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Silakan kalian baca. Yang namanya berada di kelompok 1, silakan langsung menggabung. Yang namanya ada di kelompok 2, silakan menggabung dengan kelompok 2. Kelompok 3, silakan menggabung. Baik anak-anak, sudahkah kalian bersama kelompoknya masing-masing? Ya. Oke. Selanjutnya, silakan kalian
pertanyaan yang kalian belum paham? Silakan tanyakan apabila kalian masih ada yang kurang paham dari video yang sudah kalian amati. Apakah sudah paham semua anak-anak? Alhamdulillah, jika kalian sudah paham dari paparan video yang ditampilkan, maka ibu akan membagikan lembar kerja peserta didik. Nah, selanjutnya ibu akan membagi LKPD pada kalian. Kelompok 1 ya. Kelompok 2. Kelompok 3. Silakan kerjakan bersama-sama. Lalu kelompok 4. Enak, sama-sama kerjakan. Baik. Tugas dari masing-masing kelompok adalah membahas materi dari workshop, memilih salah satu ya. Jadi ibu tentukan untuk kelompok 1 membahas tentang workshop sholat. Kelompok 2 membahas tentang workshop berpuasa. Kelompok 3 membahas tentang workshop zakat. Kelompok 4 membahas tentang workshop ibadah haji. Ayo silakan. Kemarin ibu sudah menyampaikan ke kalian untuk membawa HP ya. Silakan HP-nya dikeluarkan. Kalian bisa cari materi atau referensi menggunakan HP selain dari paket yang sudah ibu bagikan. Oke, silakan kerjakan. Ada yang kurang paham? Silakan tanyakan apabila kalian ada kesulitan dalam berdiskusi. Waktunya 20 menit ya anak-anak ya. Ya. Oke. Bisa lebih dipahami lagi supaya saat presentasi nanti kalian bisa bagus tampilnya. Bagaimana? Sudah paham semua? Sudah bisa semua? Iya? Ini ada kesulitan. Ya, tentang apa? Sholat dalam sholat. Bukso dalam sholat. Baik, apabila kita saat sakit, ya, nah itu kan pasti kesulitan untuk beribadah sholat. Ya. Nah, Allah kasih keringanan rukso kepada umat Islam untuk melakukan ibadah dengan cara gitu kan? Nah, bisa dengan ya. Terus wudhunya dengan cara
Seperti itu ya. Ya. Bisa langsung dikembangkan lagi. Bagaimana anak-anak? Apakah sudah selesai semua diskusinya? Sudah, alhamdulillah. Oke, sudah. Berarti kalau sudah selesai, siap untuk presentasi ya? Oke, diawali dari kelompok 1. Apakah kelompok 1 siap? Ya. Oke, silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 ingin menyampaikan hasil diskusi kami tentang ruksa dalam sholat. Ruksa dalam sholat adalah keringanan atau kemudahan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat Islam dalam melaksanakan sholat wajib, terutama dalam kondisi tertentu seperti perjalanan, sakit, atau situasi darurat. Ruksa ini memungkinkan umat Islam untuk meringkas atau menjamak sholat tanpa mengurangi kewajiban mereka. Contoh ruksa dalam sholat: qashar bagi musyafir, orang yang sedang berpergian, ruksa berupa qashar sholat diperbolehkan. Jamak, ruksa ini memungkinkan untuk menggabungkan 2 sholat wajib dalam satu waktu, misalnya sholat zuhur dan asar atau sholat maghrib dan isya. Ruksa karena sakit, jika seseorang sakit sehingga tidak mampu melaksanakan sholat dengan posisi duduk, bahkan berbaring, jika tidak memungkinkan untuk duduk. Tujuan ruksa menghilangkan kesukaran dan kesulitan dalam beribadah, tetap dapat menunaikan ibadah sehingga terbentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terjaganya jiwa dan harta sebagai bentuk perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, memberikan pilihan dalam melaksanakan ibadah sesuai dengan kondisi yang sedang dialami. Sekian presentasi dari kami. Bagi kelompok lain yang ingin bertanya dan menanggapi, kami persilakan. Baik, dari paparan yang sudah disampaikan oleh kelompok 1, apakah dari kelompok lain akan ada yang bertanya atau ada yang kurang paham mengenai ruksa tentang sholat yang sudah disampaikan oleh kelompok 1? Silakan. Oke, Adisti, silakan. Apa saja alasan sholat boleh dikosor? Boleh. 1. Perjalanan harus diperbolehkan dan bukan karena maksiat. 2. Jarak tempuh perjalanan minimal 82 km. 3. Perjalanan masih berlangsung saat salat dilaksanakan. 4. Niat qashar dilaksanakan saat takbiratul ihram. 5. Tidak bermakmum pada orang yang tidak sedang berpergian. Itu tadi jawaban dari kelompok kami. Apakah kelompok 2 paham? Bagaimana kelompok 2? Sudah paham? Ya, baik. Dari kelompok lain ada yang ingin bertanya? Silakan dari kelompok lain apabila ada pertanyaan terkait materi yang sudah disampaikan oleh kelompok 1. Boleh bertanya? Silakan semua. Mantap. Sepertinya mereka sudah paham untuk kelompok 1. Sekian presentasi dari kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan bisa duduk kembali di kelompok 1. Oke, kita kasih aplaus dulu. Baik, jadi dari yang sudah kalian diskusikan bersama, yaitu dari
macam-macam rukson. Di situ ada rukson apa? Rukson puasa, rukson rukson. Nah, Allah berikan keringanan atau kelonggaran kepada kita sebagai umat Islam untuk tetap menjalankan ibadah meskipun dalam keadaan kesulitan. Ya, contohnya kesulitan saat sakit. Nah, saat sakit kita tidak bisa puasa. Allah beri keringanan. Boleh sholat dengan posisi yang mampu dilakukan seperti dengan duduk. Boleh kosor sholat dalam keadaan bepergian. Boleh tawaf dengan kursi elektrik atau skuter apabila kita sulit untuk berjalan. Baik, selanjutnya Ibu akan membagi lembar kerja mandiri. Ya, anak-anak bisa dikerjakan secara mandiri. Anak-anak sudah selesai? Sudah. Ada yang belum selesai? Sudah semua ya? Kalau sudah selesai boleh dikumpulkan LKPD mandirinya dan LKPD kelompok. Baik, terima kasih. Sudah semua ya? Baiklah anak-anak, itulah tadi materi yang sudah kita bahas pada hari ini, yaitu ruksoh dalam beribadah. Nah, dari materi yang sudah kita bahas hari ini, adakah yang bisa menyimpulkan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini? Bu. Oke, Jessica silakan. Jadi rukun dalam beribadah adalah kelonggaran atau kemudahan dalam beribadah yang bertujuan agar umat Islam tetap bisa menunaikan kewajiban ibadahnya walau dalam keadaan darurat. Oke, aplaus dulu buat Jessica. Baiklah anak-anak, jadi ruksoh dalam beribadah adalah kelonggaran atau kemudahan dalam beribadah yang bertujuan agar umat Islam tetap bisa menunaikan ibadah walaupun dalam keadaan darurat. Selain itu juga dalam keadaan uzur atau berhalangan untuk menyelamatkan orang lain atau hajat orang banyak. Contohnya, seorang ibu hamil ya diperbolehkan tidak menunaikan puasa karena bertujuan untuk menyelamatkan dirinya dan janinnya. Ya, anak-anak, untuk tugas tambahan kalian belajar di rumah, Ibu akan memberikan PR yang ada di buku paket. Nah, silakan kalian buka halaman 190. Di situ ada pilihan ganda dan esai ya. Silakan kalian kerjakan. Minggu depan silakan kalian kumpul. Oke?
Paham? Ada yang kurang paham mengenai PR? Baik. Jadi hari ini kita sudah belajar mengenal tentang rukshoh. Ya, jadi dari rukshoh tersebut kalian bisa lebih memiliki pengetahuan yang luas bahwasanya dalam keadaan darurat apapun sebagai umat Islam kita wajib untuk beribadah. Jadi ibu harap kalian di rumah harus tetap rajin beribadah. Sholatnya jangan sampai tertinggal. Kewajiban kalian sebagai siswa harus rajin belajar. Oke, pertemuan selanjutnya kita akan membahas materi tentang perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Daulah Bani Umayyah di Andalusia. Baik anak-anak, pembelajaran hari ini kita sudah selesai. Mari bersama-sama kita tutup belajar hari ini dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillah.